Halo Jalin Besti, balik lagi bareng saya Denny, tentunya di Jalin Ngopi Podcast, ngobrol pintar, bikin happy. Nah, di episode kali ini, saya pribadi antusias banget karena kita kedatangan tamu spesial nih, yang mana pastinya bakal menambah banyak wawasan baru, apalagi tentang transformasi bank digital. Nah, sudah hadir juga bersama kita di sini, Ibu Prilly Savitri selaku Division Head Digital Sales and Partnership dari PT Bank Raya Indonesia atau yang biasa kita kenal Bank Raya. Halo Ibu Prilly. Selamat pagi Mas Denny. Selamat pagi Ibu. Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Halo, selamat pagi juga untuk Jalin Besti dimanapun kalian berada. Selamat bergabung di Jalin Ngopi Podcast. Ya, selamat bergabung ya. Kita ngobrol sama Ibu Prilly di hari ini ya. Oke, sebelumnya kita terima kasih banget juga nih buat Ibu Prilly karena udah meluangkan waktunya ya untuk ngobrol sama kita dan sama Jalin Ngopi Podcast ini ya. Bu, sebelum kita mulai masuk ke topik pembicaraan, boleh di-share juga nggak sih Bu, sebelumnya Ibu Prilly ini udah berapa lama sih Bu bergelut di dunia perbankan dan saat ini tuh lagi fokus apa juga nih Bu di Bank Rayanya ini sendiri Bu? Oke. Jadi begini Mas Denny, Ya. saya berkarir di perbankan ini kurang lebih sekitar 15,5 tahun. 15,5 tahun. Yes, di mana Luar biasa. 14 tahunnya di Bank BRI. Oke. Kemudian 1,5 tahun terakhir ini ada di Bank Raya. Oh, berarti di Bank Raya udah 1,5 tahun ya Bu ya? Baru 1,5 tahun. Baru setengah tahun, 1,5 tahun. Newbie ya. Yes, benar. Oke, Nah, baik. apa yang saya lakukan di Bank Raya, saya mengawal divisi Digital Sales and Partnership. Secara umum yang dikerjakan adalah tentu sales ya, menjual produk-produk dan layanan Bank Raya, Siap. baik itu savings maupun lending. Kemudian juga kalau dari sisi partnershipnya, kami ini membangun kerjasama dengan partner-partner strategis. Oke. Begitu, Iya. through digital. Through digital ya. Yes, seperti itu kira-kira. Oke, baik Ibu. Nah, kalau di luar kantor sendiri nih Bu, ada kesibukan lain nggak sih Bu dari Ibu Prilly ini sendiri ya? Pribadi. Pribadi, Oke. hobi kayak atau olahraga gitu? Oke, selain ngantor tentunya Pasti itu ya Bu ya? pasti ada olahraga Iya. supaya badan tetap sehat, Bener gitu ya, banget. work-life balance kan. Bener. Nah itu. Kelihatan kayak Ibu tampilannya tuh cerah banget gitu ya Bu, karena sering olahraga ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Olahraga, kemudian nonton bioskop. Nonton bioskop. Oke. Kemudian Film jalan-jalan. terakhir kemarin Final Destination. Baru nonton enggak. enggak. Saya enggak ikut genre yang horor-horor. Saya nontonnya Mission Impossible. Mission Impossible. Iya, baru aja Oke. kemarin bagus. Iya, Harus bagus ya. ditonton. Siap. Jalan Besti jangan lupa nonton juga ya. Oke, terus ada lagi Bu? Melihara kucing. Banyak. Lumayan Betul. banyak. Ada Rescue. berapa Bu? Berapa ya? Banyak 15-an kali ya. Wow, luar biasa. Tapi kalau bahas kucing nanti nggak selesai-selesai, Mas. Panjang ya obrolan Panjang kita banget. kalau bahas kucing. Oke, siap. Nah, Jalin Besti, ya berikut tadi ngobrol singkat ya sama Ibu Prilly yang pastinya kita bakal ngobrol lebih banyak lagi tentang Bank Raya. Kita akan ngupas tuntas nih terkait transformasi digital, fitur-fitur dari unggulan dari Bank Raya dan juga promo-promo menarik ya Bu ya yang ngebuat Bank Raya ini berbeda dari digital bank lainnya. Dan seperti yang saya ketahui juga nih Bu, kalau Bank Raya itu kan kemarin baru dapat penghargaan dari ini hasil survei top 3 digital bank terbaik ya Bu ya di tahun 2025. Betul. Nah, mungkin saya juga mau nanya-nanya nih terkait Bank Raya Bu. Bagaimana sih Bu transformasi digital dari Bank Raya ini, keputusan strategisnya ya Bu ya, yang mulainya dari Bank BRI Agro, terus beralih menjadi Bank Raya itu sendiri Bu, dan apa saja sih Bu faktor-faktor pendorongnya ya Bu ya, yang membuat perubahan bank digital ini? Oke. Jadi begini Mas Denny, awalnya memang Bank Raya itu adalah BRI Agro ya, BRI Agro yang berfokus di sektor agribisnis and beyond. Iya, benar. Ya, kemudian transformasi ini terjadi di tahun 2021, tepatnya saat itu Bank BRI Agro berusia 32 tahun. Oke. Nah, di mana saat RUPS itu sudah disepakati bahwa BRI Agro akan transform menjadi bank digital yang bernama Bank Raya itu.
gitu ya. Jadi awalnya memang membangun ekosistem di agribisnis, kemudian akhirnya shifting ke perbankan digital. Betul. Dan ini merubah secara masif, artinya secara infrastruktur digital juga dibangun, termasuk ekosistemnya. Gitu kurang lebih. Gitu ya. Oke, luar biasa banget berarti yang tadinya konvensional di agro, terus sekarang beralih transformasi menjadi bank digital. Betul. Ya. Apa yang jadi trigger dari perubahan Bank BRI Agro menjadi Bank Raya ini adalah adanya emerging market yang disebut dengan gig economy. Jadi pekerja sektor informal, gitu ya. Nah, sektor informal ini makin bertumbuh pada saat adanya COVID-19. COVID kemarin ya. Nah, itulah di situ Bank Raya tumbuh, muncul sebagai digital attacker dari BRI Group. Karena selama ini BRI kan merupakan bank konvensional ya. Betul. Nah, jadi digital attackernya adalah Bank Raya. Bank Raya ya. Yes. Untuk menyasar kaum gig economy ini, di mana kita ini go smaller, shorter, and faster. Karena digital. Benar banget, pasti ya Bu ya. Nah, dari itu semua yang Ibu jelasin tadi Bu, ada nggak sih Bu tantangan dari Bank Raya itu sendiri selama proses transisi ya Bu ya, baik dari teknologi, sumber daya manusia dan atau apa gitu Bu? Cukup banyak tantangannya ya, apalagi kita harus mentransformasi dari sisi teknologi, dari awalnya bank agribisnis menjadi bank digital, sehingga banyak perubahan dari sisi IT development, kemudian juga sumber daya manusianya yang tadinya adalah bank so-called konvensional gitu, kemudian harus punya mindset digital. Benar. Gitu ya. Selain juga regulasi dari para regulator ini harus sejalan, sehingga cukup banyak perubahan yang dilakukan oleh Bank Raya pada saat itu. Tapi karena semangat transformasinya besar, maka kami terus menggali, terus berubah hingga jadi seperti sekarang ini. Dari yang kemarinnya awalnya adalah untuk segmen gig ekonomi, sekarang kami melebarkan sayap jauh lebih besar. Visi dari Bank Raya saat ini adalah menjadi bank digital utama yang menyediakan solusi keuangan digital dengan akses terluas bagi masyarakat Indonesia. Luar biasa berarti ya Bu ya, visi misi dari Bank Raya ini sendiri ya Bu. Terus terjadi target pergeseran pasar nggak sih Bu? Yang sebelumnya kemarin Bank BRI Agro sekarang berubah menjadi Bank Raya. Ya, secara otomatis berubah banget segmentasi ya, marketnya berubah. Jadi yang awalnya tadi gig ekonomi ya, masyarakat yang pekerja sektor informal, sekarang kami menggarap lebih banyak di grup Bank BRI sendiri, gitu. Karena di grup Bank BRI ini kan banyak sister companies, afiliasi gitu ya, yang kami bisa saling berkolaborasi satu sama lain, dan juga menggarap keagenan yang dimiliki oleh BRI. Kalau sudah pernah dengar yang namanya agen Briling, nah itu salah satu yang digarap oleh Bank Raya saat ini. Kita juga kemarin di episode sebelumnya udah pernah ngebahas tentang Briling juga Bu di sini. Ketemu sama Pak Windrio. Bener banget ya. Oke, berarti Bank Raya nanti bakal mengarah ke sana juga ya Bu ya, bisnisnya ya Bu ya. Sudah mengarah ke sana. Kami sudah menggarap keagenan. Tapi tentu segmen market yang muda, youngsters tidak ditinggalkan. Kenapa? Karena kami punya Raya Apps. Raya Apps itu adalah aplikasi perbankan yang memudahkan untuk mengatur keuangan sedari dini. Jadi itu sangat cocok untuk anak muda. Sangat cocok untuk anak muda ya Bu ya. Berarti pasarnya ini untuk anak-anak muda dan bahkan bukan cuma yang di kota-kota besar ya Bu ya. Ya, bisa sampai suburban. Kota tier 3 dan kota tier 4 juga ya Bu ya. Nah Bu, anak muda zaman sekarang kan udah pada melek digital ya Bu ya. Nah, bagaimana sih Bu dari Bank Raya ini sendiri untuk mendefinisikan segmennya ya buat segmen anak muda ini dan dalam konteks kebutuhan digital keuangan Bu? Mendefinisikan anak muda dalam konteks digital sebetulnya cukup mudah. Kenapa? Karena kami ini punya satu produk yang sempat saya sampaikan tadi, yang penyasar anak muda dan pasti terpakai untuk anak muda. Benar. Yaitu Raya Apps. Raya Apps tadi ya. Jadi di dalam Raya Apps itu ada digital saving, dan digital saving kami ini terdiri dari beberapa saku.
gitu ya. Ada saku utama, pertama kali buka rekening, itu langsung top up saldo di saku utama ya. Nah, kemudian misalnya mau atur-atur budget nih, dapat gaji X rupiah, kemudian perlu dialokasikan ke beberapa kebutuhan gitu ya, pembayaran, butuh bayar listrik, bayar untuk anak muda mungkin kos-kosan atau cicilan rumah dan lain sebagainya, ada pos-posnya kan setiap bulan. Nah, itu bisa di saku budget. Oh, berarti udah bisa langsung dikotak-kotakin sendiri ya Bu ya, budget-budget ya. Biar nggak nyampur. Itu penting banget sih buat Gen Z zaman sekarang ya Bu ya. Betul, penting banget. Itu saku budget. Kemudian ada lagi saku pintar. Saku pintar. Saku pintar. Nah, saku pintar ini kalau misalnya Mas Denny punya rencana pengen liburan sama temen maupun sama keluarga, katakanlah 6 bulan lagi, maka buka saku pintar, itu menyisihkan uang di saku pintar. Otomatis. Luar biasa. Gitu. Sehingga nanti setelah 6 bulan udah terkumpul dananya bisa liburan. Bisa liburan ya. Jadi nggak tercampur. Kemudian ada juga saku jaga. Nah, saku jaga ini untuk dana darurat. Dana darurat. Yes. Oke. Kebayang ya. Selama ini kan biasanya kita itu mengalokasikan anggaran make buat jajan dan lain sebagainya, lupa persiapan untuk kondisi darurat. Nah, ada saku jaga di Bank Raya. Berarti sangat dibutuhin banget nih buat anak-anak muda ya. Karena saya pribadi tuh Bu ya suka kebablasan, apalagi kalau jajan ya Bu ya. Jangan-jangan nggak jaga-jaga dana nih buat kondisi darurat gitu kan. Pas ada keadaan darurat kita kesusahan sendiri kan. Betul. Dan satu yang menarik juga, ada saku bareng. Saku bareng? Yes. Itu gimana konsepnya? Saku bareng itu saku di mana kita bisa nabung bareng-bareng sama teman-teman. Misalnya cocoknya buat ibu-ibu yang arisan. Misalnya Mas Denny di kantor punya teman-teman nih yang suka arisan. Nah, itu langsung masukin ke saku bareng rame-rame. Mutasinya bisa dilihat bareng-bareng, jumlahnya bisa dilihat, uang keluar masuk bisa dilihat bersama. Itu up to 100 orang. Bisa sampai 100 orang? Yes, sampai 100 orang anggotanya. Itu cocok juga Bu kalau buat anak muda yang mau liburan kayak tadi ya Bu ya. Jadi mereka udah terplanning dan mereka nabung bareng-bareng nih biar budgetnya terkumpul bareng dan terimplementasi. Biasanya kan anak muda zaman sekarang cuma planning doang Bu kalau mau liburan ya Bu ya. Jadi cocok semua dong sakunya. Cocok semua, fitur-fitur dari Bank Raya nih lumayan keren banget. Apalagi sangat berguna buat anak-anak muda zaman sekarang ya Bu ya. Pasti berguna. Nah ini kan Bu tadi udah fitur-fiturnya udah mendorong ke anak muda banget sih Bu ya. Apa sih Bu perbedaannya dibandingkan dengan pasar yang BRI Agro sebelumnya sama yang saat ini? Pasti cukup berbeda significantly ya. Kenapa? Karena yang dulu adalah agribisnis, sekarang kita menyasar ke retail gitu ya. Ke consumer. Misalnya anak-anak muda tadi, anak-anak sekarang ini kan jauh lebih kritis, ya kan? Jauh lebih tertata hidupnya, maunya kepengen jadi orang sukses ke depan, pasti. Benar. Ya kan? Nah, itu makanya Bank Raya hadir untuk membantu mereka menata keuangan sedari dini, sehingga ada yang bisa disimpan, ada yang buat dijagain, alokasi keuangan juga lebih proper tertatanya, gitu, nggak sembarangan. Artinya gaji yang didapat dalam sebulan itu bisa ditata dengan rapi. Bisa teralokasikan dengan jelas ya Bu ya. Jadi nggak menguap gitu aja. Baik. Nah, buat Jalin Besti nih yang lagi di rumah, kalau belum punya Bank Raya, wajib banget nih karena fitur-fiturnya udah jelas banget dan sangat membantu ya. Apalagi khususnya anak muda zaman sekarang ya Bu ya. Luar biasa banget nih ngobrol sama Ibu Prilly. Mungkin kita diminum dulu Bu kopinya Bu sambil ini ya, sambil ngobrol-ngobrol. Silahkan Ibu. Sayang Bu dianggurin kopinya karena nggak asik ngobrol kita ya. Nah mungkin kita lanjut ngobrol lagi nih Bu. Seperti yang Ibu mention di awal tadi kan, kalau selain digital sales, partnership juga ya Bu ya. Betul. Dari Bank Raya punya strategic partnership juga. Betul. Nah, dan saat ini yang kita ketahui itu Bank Raya ini punya strategic partnership untuk menyediakan layanan CDM atau cash deposit machine ya Bu ya.
Yep. Nah, boleh diceritain nggak sih Bu, gimana sih gagasan awal untuk menyediakan mesin CDM ini sendiri? Oke. Jadi begini Mas Denny, karena divisi ini adalah divisi Digital Sales and Partnership, maka kami membangun kerjasama dengan partner-partner strategik yang tadi disampaikan oleh Mas Denny ya. Salah satunya adalah partner yang kebetulan bergerak di bidang ride-hailing transportation. I see. Penyedia jasa transportasi. Ya. Nah, saat itu mereka ini masih sangat berorientasi pada cash. Jadi cash basis. Cash basis masih banyak ya. Betul. Setiap kali ada pembayaran dari penumpangnya, itu selalu pakai cash. Nah, disitulah kami masuk, berpartner dengan mereka, kemudian berusaha membangun ekosistem dari yang tadi cash menjadi ekosistem yang cashless. Betul. Ya, sesuai misi dari Bank Raya itu sendiri ya Bu ya. Kenapa? Karena sebetulnya cashless itu kan banyak sekali manfaatnya ya. Di antaranya kalau mereka bawa uang cash, selain uangnya itu juga pasti bentuknya macam-macam ya. Ada yang bagus, ada yang udah lusuh ada yang gitu kotor, ya. gitu ya. Kemudian mereka masih harus bawa itu, setor lagi ke bank atau kemanapun masih harus disimpan. Nah, dengan adanya cash deposit machine ini tadi, mereka bisa langsung setor. Dari hasil tarikan orderan penumpang langsung di hari yang sama. Di hari yang sama dan itu langsung masuk ke rekeningnya Bank Raya. Betul, masuk ke rekening Bank Raya. Jadi mereka nggak perlu bawa pulang. Meminimais risiko juga dijalankan kalau bawa uang ya. Iya, apalagi kalau transaksinya malam ya Bu ya. Betul. Dan juga selain meminimais risiko kejahatan itu, mereka juga nggak perlu keluar ekstra uang bensin untuk nyetor entah ke bank mana gitu kan. Iya benar. Karena begitu di CDM itu disetor langsung masuk ke rekeningnya Bank Raya. Ya. Mereka nggak perlu mampir ke cabang bank lain atau ke mana gitu ya Bu ya. Dan nggak perlu repot-repot juga ke kasir si perusahaan ini. Karena kan ada jam kerja ya. Sedangkan CDM itu kan bisa at any time. Benar banget. Gitu. Nah itu kan berarti Ibu menyediakan layanan mesin CDM tuh ke strategic partnership-nya ya Bu ya, dari Bank Raya ini sendiri. Bagaimana sih Bu pengaruhnya dari Bank Raya dan strategic partnership tadi Bu terkait pengadaan layanan CDM ini? Partner kami menyambut baik, sangat baik responnya karena ada hal yang baru, yang bagus yang bisa diterapkan ke para drivernya saat itu ya. Jadi dari awalnya tadi saya sampaikan mereka membayar cash, kemudian harus dibawa oleh si driver ini untuk kemudian disetor atau disimpan dulu di rumah, gitu. Mereka bisa langsung setor ke CDM. Nah, dengan ini membangun habit untuk menabung, menyimpan secara cashless, gitu kan, dan meniadakan risiko-risiko yang mungkin muncul, gitu. Benar banget. Gitu. Jadi alhamdulillah disambut baik oleh partner, dan sampai sekarang ini rencananya memang mau ada penempatan lagi CDM di beberapa titik lainnya. Di beberapa titik lainnya ya Bu ya. Ke depan. Luar biasa. Semoga ini bisa terrealisasi. Amin. Ya berarti dari sisi partnernya happy juga ya Bu ya, dengan disediakannya mesin CDM ini untuk mereka ya Bu ya. Oke. Nah tadi kan udah sempat di-mention juga ya buat kelebihan-kelebihan. Ada keunggulan lain nggak untuk di mesin CDM ini sendiri Bu, buat ke strategic partnership-nya tadi Bu? Jadi untuk CDM ini yang pertama selain memudahkan untuk setor uang, nggak perlu ke bank, denominasinya ini yang keren banget kalau buat saya. Kenapa? Bahkan Rp1.000 pun bisa disetor diterima ya. Gitu ya. Kalau di CDM lain mungkin kebanyakan di 50.000, 100.000. Nah sementara untuk driver pengemudi ini mereka terima pecahan kan. Ada yang 20, ada yang 5.000, 10.000, bahkan Rp1.000. Dan yang lusuh pun juga bisa diterima. Itu surprising banget, keren. Iya, luar biasa. Luar biasa. Jadi karena kita ngelihat di lapangan juga ya Bu ya, apalagi di transportasi ya banyak penggunaan masih uang cash tuh uangnya yang lusuh segala macam. Betul. Jadi dari uang lusuh dan denom 1.000 tuh semuanya bisa diterima di mesin CDM tadi ya Bu ya. Luar biasa banget nih. Berarti Bank Raya udah selain
concern ke user-usernya digital bank dari Bank Raya, concern juga ke partner-partnershipnya ya Bu ya. Betul. Luar biasa. Karena begini Mas Denny, selain untuk mendapatkan sisi bisnis, kami kan juga ingin membangun ekosistem yang bagus ya. Artinya dari cash menjadi cashless, Benar. itu kan menjadi satu cerita yang baik untuk Oke. Bank Raya. Iya, benar Gitu. benar banget. Iya. Luar biasa ya Bu ya. Nah, berarti ekosistem yang Ibu mention tadi udah menyebar luas ya Bu ya di seluruh Indonesia ya Bu ya. Jadi begini Mas Denny, tadi kita sempat bicara tentang community branch ya. Iya. Nah, kami punya 23 community branch Oke. yang masing-masing punya klaster unggulan. Luar biasa. Ya, Gimana tuh? tersebar di Indonesia. Nah, klaster-klaster unggulan ini belum semuanya digitalize ya. Oh, I see. Belum semuanya punya mindset digital. Benar-benar. Nah, makanya ada opportunity kami untuk menempatkan CDM di klaster-klaster unggulan tertentu yang memang eligible untuk dapat penempatan CDM di sana. mesin CDM Betul, tadi ya Bu ya. tentunya dengan visibility yang oke gitu ya. Kemudian opportunity bisnisnya juga bagus dan lain sebagainya. Luar biasa banget ya Bu ya. Berarti rencana plan dari Raya ini bakal ke di 23 kota tadi ya Bu ya. 23 community branch. 23 community branch. Betul. Nah, untuk di community branch tadi ya Bu ya, selain layanan mesin CDM, ada bentuk support lain nggak Bu dari Bank Raya ke community branch atau ke user-usernya Bank Raya itu sendiri? Semacam promo kah atau program kah gitu? Mungkin boleh Ibu ceritain juga Bu. Ada banyak. Pasti ya Bu ya. Yes. Jadi kalau untuk promo yang reguler itu pasti banyak ya. Di antaranya untuk penggunaan kris di beberapa merchant Bank Raya. Ada cukup banyak Mas. Ya. Dan termasuk yang gede-gede juga ya. Misalnya seperti di Tomorrow, di Cinema 21, di Wingstop dan lain sebagainya. Nah, di luar promo-promo yang reguler juga ada program nasional yang namanya Pesta Raya. Pesta Raya. Yes. Apa sih Pesta Raya itu? Pesta Raya itu? Pesta Raya adalah program nasional untuk digital saving kami. Oke. Ya, dan hadiahnya keren-keren loh. Boleh di-spill nggak nih Bu? Oh boleh banget. Boleh banget ya. Contohnya hadiahnya ada mobil listrik. Wow, luar biasa. Mobil listrik ya. Ada motor listrik. Motor listrik juga. Ya, kemudian ada gadget dan ada tabungan. Oke, kalau gitu saya boleh ikut nggak Bu nih Bu? Harus buka sekarang. Harus buka sekarang ya. Buka dulu baru bisa ikut. Baru bisa ikut. Nah, buat Jalin Besti di rumah juga wajib buka digital bank dari Bank Raya. Siapa tahu nih bakal dapet mobil listrik tadi ya Bu ya. Bener. Gadget atau motor listrik gitu ya Bu ya. Karena program akan segera berjalan. Insya Allah di bulan depan. Jadi mulai sekarang buka dulu tabungannya. Buka digital saving Bank Raya. Siap-siap nih top up saldo. Banyakin transaksi. Ngumpulin poin. Untuk nanti bisa dapetin hadiahnya. Ayo kita semuanya top up di Bank Raya Bu ya. Mulai dari sekarang. Wajib nih buat Jalin Besti ya Bu. Betul. Oke. Nah, balik lagi Bu ngobrol ke topik. Kita kan dari Bank Raya sama Jalin ini kan udah kerjasama lama banget ya Bu ya. Boleh di-share juga nggak sih Bu? Next-nya bakal ada kolaborasi apa lagi nih Bu dari Bank Raya sama Jalin? Oke. Yang pasti Bank Raya ini sangat terbuka untuk opportunity lain bersama Jalin ya, Mas. Apabila memang ada kemungkinan untuk bekerja sama, hanya tidak sebatas di CDM aja. Benar banget. Tapi di sisi yang lain kenapa enggak gitu. Pastinya kita Bu, akan dengan senang hati untuk kolaborasi dengan Jalin. Tapi yang sudah terlihat di depan mata adalah penggunaan CDM ini akan kami utilize seoptimal mungkin untuk partner-partner yang memang membutuhkan ke depannya. Siap Ibu. Kita dari Jalin juga pasti bakal support full ke Bank Raya ini sendiri ya Bu ya. Oke. Nah, buat penutup nih Bu, boleh dikasih pesan terakhir nggak Bu buat pendengar setianya Jalin Kopi Podcast yang ada di rumah ini Bu? Boleh dong. Boleh ya. Jadi gini, Jalin Besti, yang pertama jangan lupa tonton terus Jalin Ngopi Podcast. Kenapa? Siap. Banyak banget konten-konten menarik dan mengedukasi di dalamnya. Nggak rugi kalau nonton. Siap. Ya. Kemudian yang kedua, jangan lupa buka tabungan
digital Bank Raya. Dan gunakan Raya Apps sesering mungkin. Kenapa? Karena nggak lama lagi akan ada pesta raya dengan banyak hadiah yang akan bisa kalian menangkan. Luar biasa, yang pasti Jalin Besti jangan lupa buat buka rekening Bank Raya ya Bu ya. Nah, dengan pesan terakhir dari Bu Prilly tadi, berakhir juga nih segmen kita ngobrol di Jalin Ngopi Podcast ini, Bu. Kita terima kasih banget sama Ibu Prilly udah meluangkan waktunya ya, Bu ya. Udah mampir di Jalin Ngopi Podcast ini, Bu. Nah, buat Jalin Besti yang ada di rumah, jangan lupa ya nonton kita terus di episode-episode selanjutnya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram kita di jalin.id sama Instagramnya Bank Raya. Di mana, Bu? Di @bankraya. @bankraya. Oke, saya Denny dan Ibu Prilly pamit undur diri. Sampai jumpa di Jalin Ngopi Podcast berikutnya. See you guys.